Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui, sekarang ini meditasi sudah menjadi tren di masyarakat. Tidak hanya meditasi yang diklaim sebagai meditasi Buddhis, tetapi juga ada berbagai jenis meditasi lainnya menyebar di masyarakat. Sehingga perasaan kita mempraktikkan meditasi terkadang membuat kita bingung sendiri, di mana meditasi Buddhis, di mana yang bukan meditasi Buddhis. Apalagi di kalangan umat Buddha sendiri juga banyak metode, banyak teknik pengajaran meditasi. Oleh sebab itu, kita harus tahu di mana yang Buddhis, di mana yang bukan Buddhis. Untuk mengetahui atau menandai meditasi Buddhis dan bukan, tentu kita harus berpatokan pada kitab suci agama Buddha, yaitu Tipitaka. Kalau meditasi tersebut sesuai dengan Tipitaka, maka itu adalah meditasi Buddhis. Tetapi kalau meditasi tersebut ternyata menyimpang dari apa yang diajarkan Sang Buddha yang terdapat dalam Tipitaka, maka itu bukan meditasi Buddhis. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa tujuan dari meditasi Buddhis tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Tujuan meditasi Buddhis tidak lain juga adalah untuk merealisasi pembebasan. Pembebasan dari segala bentuk duka, dari segala bentuk penderitaan yang merupakan hasil dari lenyapnya kotoran batin. Oleh karena itu, meditasi Buddhis bertujuan yang pertama bukan untuk sekedar mencapai jhana. Harus ingat, jhana itu bukan tujuan utama ketika seseorang mempraktikkan meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Kalau jhana adalah tujuan utama bermeditasi, ketika Sang Buddha sebagai seorang bodhisattva, sebagai seorang petapa, juga sudah mencapai jhana. Tetapi beliau meninggalkan praktik pencapaian jhana yang diperoleh dari dua gurunya, yaitu Alarakalama dan Udaka Ramaputta. Kemudian mencari cara untuk membebaskan dirinya dari penderitaan, dan jhana itu bukan tujuan utama. Tetapi, walaupun ini bukan menjadi tujuan utama, pencapaian jhana itu juga masih dianjurkan oleh Sang Buddha. Karena jhana juga membantu mendukung seseorang dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin. Tetapi ini bukan menjadi tujuan utama. Kalau ini dijadikan tujuan utama, maka pencapaian tersebut bisa menimbulkan pandangan salah. Seperti yang kita ketahui dalam Brahmajala Sutta, banyak sekali pandangan-pandangan salah dari para petapa. Jadi hasil pencapaian jhana seperti misalnya seseorang mencapai jhana ke-1, kedua, ketiga, keempat dianggap sebagai nibbana, dianggap sebagai pembebasan. Itu oleh Sang Buddha dikatakan sebagai bagian dari pandangan salah. Yang kedua, meditasi Buddhis bukan bertujuan untuk mendapatkan kesaktian, bukan bertujuan supaya kalau saya meditasi kemudian bisa menghilang, supaya kalau saya meditasi saya bisa melihat makhluk halus, bisa melihat dewa, bisa melihat Brahma. Meditasi Buddhis bukan bertujuan untuk mendapatkan berbagai macam bentuk kesaktian. Walaupun seseorang yang bermeditasi menggunakan teknik metode yang diajarkan oleh Sang Buddha, bisa juga kemudian orang tersebut mendapatkan kesaktian, mendapatkan kekuatan-kekuatan lainnya, tetapi itu bukan menjadi tujuan utama. Sehingga, kalau Anda ketika bermeditasi dan ingin tidak sakti, itu tidak masalah, karena itu bukan tujuan utama. Bukan tujuan kita bermeditasi sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Dan yang ketiga, meditasi Buddhis itu berbeda dari meditasi lainnya yang sifatnya hanya sekedar ritual. Misalnya, kalau di tradisi tertentu terkadang ada bentuk meditasi yang dilakukan malam-malam, tengah malam sambil mandi kembang,
pergi ke sungai, ke pancuran, dan di sana meditasi dengan ritual tertentu. Ini juga bukan meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Silakan meditasi menggunakan cara demikian, tetapi itu bukan meditasi yang dianjurkan atau diajarkan oleh Sang Buddha. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.